Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa. Kali ini saya sengaja upload zodiak dulu sebelum weton karena zodiak yang lebih sedikit ya, 12 ramalan. Di sini adalah ramalan 2022. Semoga kalian 2022 untuk zodiak Capricorn diberi banyak kemudahan, cita-citanya dikabulkan di tahun 2022, banyak hal-hal yang mungkin tidak tercapai di tahun ini tercapai di 2022 ya. Nah, ramalan kali ini berbeda dengan tahun kemarin, tahun 2021. Saya buat 3 file agar bisa lebih resonan ke kalian semua. Nanti akan saya lihat bagaimana kehidupan kalian ya, keuangan pastinya, kehidupan akan saya gabungkan dengan keuangan kalian. Nanti saya lihat kehidupan kalian, keuangan, terus asmara pastinya, angka keberuntungan, warna keberuntungan seperti biasanya ya. Asmaranya juga yang single, yang sudah pacaran dan yang sudah menikah ya, biar lebih komplit kesehatan juga. Oke, di sini ada 3 file. File 1, file 2, dan file 3. Kalian pilih, jangan memilih karena kalian suka warna dari kartu tarotnya. Saya sarankan pilih dengan hati kamu, mana yang terkoneksi dengan dirimu. File 1, file 2, atau file 3. Bagaimanakah Capricorn di 2022? Oke, akan saya bacakan bagaimana Capricorn file 1 di tahun 2022. Kehidupan Capricorn file 1. Kehidupannya di sini, keuangannya kan saya buka kartu deck. Ada grounding. Kehidupan kamu di tahun 2022. Capricorn file 1, saya lihat auranya merah. Ada kayak di situ berkabut ya. Berkabutnya tapi tidak pekat, tapi seperti mengelilingi setiap bulan kamu di tahun 2022. Di Capricorn ini saya merasakan bahwa kamu merasakan ujian yang sangat berat di tahun 2022 ya. Di sini grounding, kamu harus bisa kayak menyatu, bisa bersyukur, bisa menjalani aktivitas kamu setiap hari dengan baik di tahun 2022 ya. Ada slow but steady, jadi pelan-pelan, tetapi kamu harus melakukan banyak hal di tahun 2022 itu dengan jangan terburu-buru. Semuanya harus dipikir lebih panjang lagi. Setiap mau melakukan apapun, jangan terburu-buru ya, jangan gerusa-gerusu. Jangan terlalu mengedepankan emosi kamu. Jadi lebih kamu endapkan dulu dengan kepala dingin ya, slow but steady. Jadi semuanya harus dari pengalaman mungkin tahun 2021, dirimu ada banyak hal yang mungkin sangat berat ya di tahun 2021, sehingga apapun yang akan kamu lakukan harus kamu berpikir dulu, ini benar gak sih, dampaknya bagaimana. Jadi lebih lebih hati-hati lah untuk memutuskan sesuatu. Untuk kehidupan struggle, banyak hal yang sudah bisa kamu lewati. Sampai saat ini di tahun 2022 juga butuh kekuatan kamu lagi ya, butuh hal besar lagi dari jiwa kamu untuk menghadapi tahun 2022. Nah, di kartu pertama, kartu tarot, di sini ada The High Priestess. Kartu tarotnya di sini berpesan bahwa mungkin sebaiknya banyak hal yang harus kamu rubah dalam hal ibadah kamu. Di tahun 2022 disarankan agar kamu lebih mendekatkan diri sama Tuhan, lebih diperbaiki ibadah kamu. Mungkin banyak hal yang mungkin di tahun 2021 ada sesuatu yang masih kurang ya, sehingga biar di tahun 2022 itu kamu auranya biar gak terlalu berat ya. Yang saya lihat memang aura
untuk Capricorn pada satu ini memang agak berat di tahun 2022 ya. Jadi di sini siapa tahu dengan dirimu semakin mendekatkan diri sama Tuhan, ini akan menurunkan energi negatif kamu untuk 2022. Dengan cara dirimu mungkin, kalau di Islam mungkin harus berzikir, setiap hari ada ngaji, atau dirimu baca kitab suci setiap hari ya, jadi rutin. Agama apapun kalian, sebaiknya itu tadi, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Nine of Swords. Banyak di 2022 memang ada sesuatu yang harus banyak kamu analisa. Lumayan kamu tertekan, lumayan banyak kesedihan yang akan datang di 2022. Yang saya merasakan memang kesedihannya juga luar biasa. Saya merasakan bahwa dirimu berderai air mata. Banyak hal yang akan kamu lewati, banyak hal yang akan kamu alami yang bikin dirimu, tapi di sini mungkin bersedih, seolah-olah dirimu jatuh, tapi sebenarnya dirimu sama Tuhan itu dinaikkan. Makanya di sini tadi di kartu ketiga ada struggle. Kamu bisa melalui semuanya, kamu bisa menghadapi semuanya dengan baik. Ada Page of Swords. Nah, di tahun 2022 adalah waktunya kamu untuk mulai untuk berjuang, memperjuangkan apa sih yang belum kamu perjuangkan di tahun 2021. Jadi hal-hal yang kurang di tahun 2021 kamu bangkitkan lagi semangat kamu, dan yang bisa membangkitkan semangat itu adalah diri kamu sendiri. Karena kesuksesan itu adalah satu hal yang harus bisa kamu lawan, adalah rasa malas kamu, rasa sedih kamu, rasa capek kamu, itu yang harus kamu lawan. Dan kamu di sini di tahun 2022 mulai kayak bangkit, mulai tahu apa yang harus kamu lakukan. Di sini ada Knight of Cups ya, jadi banyak hal yang mungkin kamu berjuang untuk mengikhlaskan sesuatu. Banyak hal yang harus kamu ikhlaskan di 2022. Mungkin meski banyak hal yang mungkin untuk urusan yang kamu ikhlaskan adalah lebih banyak ke urusan materi, keuangan kamu. Nah, jadi Capricorn PR1 untuk 2022 di sini saya merasakan bahwa berat itu paling berat pada saat dirimu awal-awal tahun ya, di bulan Januari, Februari, 3 bulan pertama itu sangat berat. Tetapi di Maret, agak pertengahan Maret itu lumayan sudah mulai aura kamu naik, energi positif kamu naik. Maret, April agak lumayan, dirimu harus banyak menahan emosi, menahan diri. Mei energi positif kamu mulai naik lagi. Jadi memang hari-hari yang sangat baik untuk Capricorn, bulan yang sangat baik itu memang pada saat bulan Maret ya, sama Mei, terus Agustus sama November. Di sini kamu banyak mengalami hal-hal yang baik, tidak begitu banyak yang bikin air mata mengalir, banyak hal mungkin progres yang kamu capai. Nah, walaupun energi negatif itu tinggi, ingat kalian harus bisa melawan, karena itu bisa berubah. Energi negatif itu biasanya datang dari pola pikir kita, dari hal-hal yang berada di dalam hati kita. Tapi kalau dirimu semangat, ya tahun 2022 tetap semangat, daya juang kamu tingkatkan, kamu jangan menyerah ya, pantang menyerah ya. Jadi doa kamu juga kamu gentor, semangat kamu harus naik, apapun yang terjadi kamu harus semangat terus, maka insya Allah akan ada perubahan di dalam energi kamu. Jadi energi positif kamu bisa naik. Untuk keuangan, a personal issue is resolution. Jadi untuk keuangan adalah dari diri kamu sendiri. Bagaimana dirimu bisa bagus, bagaimana dirimu bisa rezeki kamu mudah, itu dari diri kamu sendiri. Di kartu pertama, masalahnya adalah dari diri kamu sendiri. Your dream needs a practical plan. Jadi memang mimpi itu tidak hanya rencana belaka, tapi kamu harus bisa berjuang untuk menuju ke situ. Untuk kamu bisa sukses di tahun 2022 harus bisa kamu kamu harus take action. Jangan hanya aku punya rencana, jangan hanya rencana aja, tapi kamu harus berani action. Di sini be bold and make the first move. Jadi memang tahun 2022 kamu harus melakukan sesuatu nih agar keuangan kamu bisa naik.
kamu harus berusaha, kamu harus berjuang, jangan menyerah. Ya, bagaimana keuangannya? Five of Cups. Jadi di sini sebenarnya kalau Capricorn Pair 1, keuangan itu kalau saya rasakan sebenarnya sudah ada, pekerjaan itu ada di depan mata, bisa jadi seperti itu. Tinggal bagaimana semangat kamu untuk naik. Bagaimana kamu bisa kayak mengembangkan bakat kamu, mengembangkan usaha kamu di tahun 2022 agar bisa menghasilkan. Di sini ada Page of Swords. Kamu harus berjuang, kamu harus berusaha. Jangan menyerah, jangan mudah menyerah untuk sesuatu hal yang belum kamu capai, dan misalnya kamu gagal, itu tidak ada kata gagal sebenarnya. Banyak hal yang perlu kamu pelajari di setiap hal yang bikin kamu seolah-olah tidak berhasil. Dipelajari terus, pelajari terus. Jadi jangan berhenti untuk belajar ya, jangan menyerah bahwa setiap hari itu banyak yang hal kamu pelajari, dipelajari. Nggak mungkin kok kamu akan tidak menemukan hasil pada saat kamu berusaha terus. 1000 kali usaha pasti ada yang berhasil, ibaratnya begitu. Di sini ada Page of Sword juga, Page of Sword, dan ada Five of Cups, dan ada The Devil. Lumayan tahun 2022 memang lumayan berat ya, kamu hadapi banyak hal yang berat untuk keuangan kamu. Jangan sampai ini ya, ada The Devil itu, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang di tahun 2022 itu, misalnya ada tawaran yang menggiurkan tetapi hal yang salah di hadapan Tuhan. Jangan sampai kamu melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Jadi jika kamu ingin sukses dan berkah hidup kamu, kamu harus bisa bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi begitu. Jadi kamu harus bisa kayak menjadi orang yang benar kuat ya. Saya merasakan memang auramu di sini, keuanganmu ada Seven of Pentacles ya. Jadi memang rezeki kamu masih lumayan pas-pasan, belum yang ada kenaikan secara signifikan, tetapi aku lihat ada hasil yang memuaskan di tahun 2022 ya. Jadi maksudnya ada peningkatan hidup kamu, peningkatan banyak tentang bagaimana pekerjaan kamu lebih berkembang, bisa jadi seperti itu. Dan untuk keuangan sebenarnya tinggal kamu bagaimana cara mengelola kamu, bagaimana gitu ya. Jadi sudah ada sebenarnya pekerjaan di depan mata, cuman kamu harus punya sampingan lain yang kamu harus pintar cari-cari sampingan lain, punya usaha lain yang kamu harus makanya ada tadi slow but steady, jadi telaten. Kamu harus bisa kayak hal kecil, kamu lakukan hal kecil dengan keyakinan bahwa bisa menjadi besar kelak. Di sini ada The Sun, ada Ace of Swords. Jadi di tahun 2022 seberapa berat apapun itu, di sini ada Ace of Swords, kartu as pedang, dan di sini ada The Sun. The Sun pasti kamu tahu artinya matahari. Jadi rezeki kamu tergantung bagaimana usaha kamu, ya. Jadi kalau dirimu di sini tidak menyerah untuk berjuang, maka rezeki kamu juga besar. Tetapi kalau kamu menyerah di tengah jalan, maka kamu tidak akan menemukan kesuksesan itu. Nah, The Sun. Jadi di sini adalah kartu as pedang, kartu terbaik ini keluar. Berarti kamu bisa mengatasi masalah kamu, mengatasi banyak hal tentang keuangan kamu di tahun 2022. Asalkan kamu mau mengalahkan ego kamu, mengalahkan diri kamu yang mungkin ada rasa putus asa, sedih, malas. Kamu harus bisa meyakinkan diri kamu bahwa kamu bisa mengatasi semua masalah ini. Tahun 2022 aku akan lebih baik, bisa menjalani semuanya dengan baik, dan bisa lebih meningkat lagi daripada tahun 2021. Dan di sini ada tanda bahwa di kartu terakhir ada The Sun. Berarti apapun, seberat apapun 2022 itu kamu bisa berhasil, kamu bisa sukses, kamu bisa mencapai target yang kamu inginkan. Jadi Capricorn Pair 1 nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih. Memang agak berat saya melihat aura kamu harus bisa menahan emosi, menahan diri, bisa bersabar, walaupun mungkin sangat berat untuk menuju melawan pada saat orang di bawah itu memang sangat berat untuk menuju ke atas. Tapi kalau kamu terus berjuang, kamu berusaha, maka saya yakin sekali tidak ada orang yang berjuang terus tidak berhasil, itu tidak ada. Pasti bisa berhasil, apalagi dia sangat gigih dan dia juga tidak lupa untuk berdoa
ya. Makanya di kehidupan kamu tadi disarankan agar Anda kamu selalu dekat sama Tuhan. Apapun bilang sama Tuhan. Pada saat sedih bilang sama Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Pada saat dirimu terjatuh, bilang sama Tuhan. Jangan jauh-jauh sama Tuhan pada saat kamu sangat di bawah. Pada saat di bawah kamu sangat membutuhkan uluran tangan Tuhan. Bahkan di atas juga. Tetapi pada saat di bawah tuh kebanyakan orang kadang pada saat sedih, putus asa malah marah sama Tuhan, itu salah ya. Jangan lakukan itu. Pada saat dirimu terpuruk jangan malah marah sama Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa ya. Jadi dekatkan diri kamu sedekat-dekatnya, sedekat mungkin. Bagaimana caranya kamu mendekat sama Tuhan. Jangan menyerah. Mungkin kamu sudah gagal di banyak hal ya, tetapi kamu jangan sampai gagal dengan doa kamu. Kamu harus berhasil. Tuhan akan bilang, oke, aku kabulkan, oke, kamu akan sukses. Jadi begitu ya. Bagaimanakah asmara yang single, couple, dan menikah ya? Yang single dulu. Yang single saya akan bacakan di kartu pertama, ada New Beginning. Berarti kalau yang single ada New Beginning ini asmaranya, berarti ini pertanda bahwa kalian mungkin akan menemukan seseorang di tahun 2022 yang belum dapat jodoh-jodoh. Di tahun 2022 itu akan mungkin bertemu dengan seseorang yang kamu inginkan ya. Dan ada Coffee Cup, kamu akan bertemu, dan memang kamu akan bertemu seseorang yang anggap aja bikin kamu itu nyaman. Jadi kamu akan bertemu dengan dia, mencintai dia pada saat kamu sangat nyaman, pada saat ngobrol sama dia, bicara sama dia, berteman sama dia. Jadi kamu merasakan tidak tidak boring pada saat ngobrol sama dia. Di sini ada kartu pertama, ada Nine of Wands. Jadi urusan Knight of Wands itu di sini menandakan bahwa semua sudah kamu lakukan, kamu sudah mempunyai banyak hal yang sudah mulai banyak hal yang kamu capai ya. Bagi yang single, pekerjaan juga sudah bagus. Cuman memang untuk urusan jodoh di sini ada Knight of Cups, masih berjuang banget untuk tahun depan. Jadi kayaknya kalau di tahun depan di sini ada Five of Wands. Kamu akan bertemu dan berusaha melalui semua ini ya, dan judgment di sini akhirnya juga kamu akan menemukan seseorang yang kamu inginkan, seseorang yang bikin kamu happy. Di sini ada Nine of Coin, ada Nine of Cup. Jadi seseorang itu juga memiliki mungkin kemapanan ya, bagus. Jadi tinggal bagaimana kamu mau bilang iya atau tidak di tahun depan, karena ada The Chariot. Jadi memang di situ di tahun depan jika kamu bertemu dengan seseorang, bagi Capricorn yang single, jangan sia-siakan bertemu dengan dia, karena jangan sampai kamu salah memilih. Jadi nanti akan ada pilihan kamu siap menikah dengan dia atau tidak. Jadi memang ada tawaran pernikahan, ada seseorang benar serius sama kamu, dan saya merasakan yang single memang akan bertemu dengan seseorang. Di kurang lebih di hampir ke pertengahan tahun kamu akan bertemu dengan seseorang yang mungkin di bulan Maret kamu akan sudah mulai mengenal dia, bisa jadi dan mulai comfort. Nah, jangan sampai kamu melewatkan dia. Jadi kalau misalnya kamu bertemu dengan seseorang, tiba-tiba kamu pertama merasa nyaman ngobrol sama dia, kamu merasa sangat comfort bersama dia. Nah, jangan sia-siakan. Mungkin itu hati kamu bilang bahwa dia adalah benar-benar orang yang memang akan baik terhadap kamu. Jadi tawaran kesempatan itu tidak akan datang dua kali ya, jangan sampai sia-siakan ya yang single. Terus bagaimana dengan yang berpacaran? Yang berpacaran di sini ada endings, bring new beginning, growth, change ya. Kalau saya lihat di sini yang berpacaran akan ada patah hati. Bisa jadi kalian akan putus cinta di tahun 2022. Di sini ada sesuatu yang berubah. Ada Two of Pentacles dan ada Three of Swords. Di sini benar-benar kamu akan sakit hati. Yang dulunya mungkin kamu sangat romantis, sangat bisa mengerti satu sama lain. Ternyata ada gangguan. The Moon. Bisa jadi orang ketiga. Orang ketiga ini bisa jadi orang tua
yang nggak setuju, atau bisa jadi banyak hal ya. Orang ketiga itu tidak selalu pasangan kamu selingkuh, tapi mungkin ada fitnah. Tapi di sini ada sesuatu yang sebenarnya kalau kalian bisa berpikir jernih dan bisa bicarakan baik-baik, maka mungkin bisa jadi kalian tidak akan putus. Tapi di sini kayaknya kalau dari tebaran kartu ada Six of Swords ya, kayaknya memang kalian akan memutuskan untuk berpisah, karena saya melihat, saya merasakan untuk yang berpacaran ini di tahun 2022 sangat beda. Desember akhir akan ada perubahan ya bagi yang udah berpacaran. Di tahun 2022 hubungan kalian memang kurang harmonis, nggak sengaja, nggak sadar, mungkin bisa kalian saling menyakiti, komunikasi kalian kurang baik. Saya melihat awal Capricorn yang berpacaran juga sangat gelap, jadi kayaknya memang banyak hal yang sudah berubah di antara kalian berdua. Tanpa disadari, kalian tidak bisa klik, tidak bisa bersama-sama. Karena mungkin kalian ada sibuk, ada sesuatu yang kesibukan masing-masing ya, akhirnya hubungan kalian itu harus kalian ikhlaskan untuk mungkin suatu saat nanti berpisah. Nah di sini ada High Priestess. Terus minta petunjuk sama Tuhan jika itu terjadi di tahun 2022 yang berpacaran, apapun itu, apa yang terjadi pada kalian, ini adalah yang terbaik untuk kalian ya, daripada sudah menikah malah jadinya tidak baik. Lebih baik memang kalian harus bisa jujur pada saat masih pacaran seperti ini, daripada sudah menikah nanti malah hancur-hancuran ya. Jadi memang yang berpacaran akan mengalami, di sini saya melihat broken heart. Ada sesuatu yang akan memisahkan kalian ya. Bagaimanakah yang menikah? Saya akan ambil 3 kartu saja ya. Kalau yang menikah di sini ada Queen of Cups. Kebijaksanaan kamu terhadap pasangan kamu akhirnya membuahkan hasil. Jadi hubungan yang menikah akan semakin baik di sini. Semakin baik, semakin bisa memahami satu sama lain, dan kalian bisa berhasil mencapai titik tertentu yang mungkin di tahun 2021 goncangan hubungan kalian luar biasa mendalam ya, luar biasa berat ya. Di tahun 2022 hubungan pernikahan kalian semakin dekat, seperti layaknya kalian teman. Kalian mulai memahami satu sama lain. Di sini ada talking. Kalian mulai bisa berkomunikasi dengan baik. Kalian bisa mulai banyak hal ya, perkembangannya banyak sekali yang mungkin dulu kalian kurang saling memahami satu sama lain. Terkadang ego itu masih naik. Di tahun 2022 yang menikah ada fase di mana mereka akan tahu satu hal, bahwa memang hubungan menikah itu harus bisa saling menerima, saling memberi dan menerima. Terkadang ada satu yang rezekinya besar, satu yang rezekinya pas-pasan. Terkadang malah yang paling berat mungkin yang laki-laki rezekinya pas-pasan, yang perempuan rezekinya besar. Di sini semoga kalian yang pasangan Capricorn, yang perempuan sudah bisa memahami suaminya yang mungkin tidak seperti dia. Karena satu hal lagi, semua dikehendaki Tuhan ya. Jadi di sini ada justice, bahwa kalian sudah mulai memahami bahwa memang hidup menikah itu dua yang berbeda dijadikan satu. Gunanya apa? Agar kalian bisa saling memahami satu sama lain, saling mengerti satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing. Itu yang terpenting. Jika rezekinya si suami lebih kecil, oh memang sama Tuhan dikasihkan ke aku nih, mungkin tanpa aku bisa ikhlas sama suamiku, ibaratnya gitu, mungkin aku nggak akan diberi rezeki besar seperti ini. Jadi terkadang sama Tuhan dikasihkan ke yang perempuan, sebenarnya itu juga doa dari sang suami. Jadi kita harus jangan terlalu sombong bahwa oke aku yang menghasilkan banyak. Tidak juga. Rezeki besar itu mungkin karena kamu nikah dengan si dia. Jadi cuma Tuhan ngasihnya lewat ke kamu aja. Jadi banyak hal yang harus perlu digali. Dan mungkin Capricorn di yang satu ini mulai memahami banyak hal itu, mulai legowo, mulai bisa memahami, menyadari, menerima pasangannya dengan baik. Kesehatan untuk Capricorn pada 1. Kesehatannya, saya lihat kesehatannya Capricorn, kalian akan banyak capek di
tahun 2022, banyak hal yang bikin dirimu capek badannya. Dirimu benar-benar di tahun 2022 sangat bekerja keras. Tapi ingat, jangan terlalu jangan memforsir diri kamu ya. Jadi benar-benar kamu harus perbanyak air putih, perbanyak makan sayur-sayuran, jangan terlalu lelah juga, jangan terlalu stres. Jadi tahun 2022 memang hati-hati untuk kesehatan. Memang kalau sehat-sehat betul enggak, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober kalian sangat lelah, tapi kalian masih fit, masih bisa mengontrol, menahan rasa lelah kalian, sehingga mungkin banyak hal yang sedih, banyak hal yang sangat berat, tapi kalian bisa melewati itu. Nah, warna keberuntungan dirimu untuk tahun 2022, saya melihat kebanyakan hal-hal yang berhubungan dengan hijau dan putih. Jadi itu hal-hal yang berhubungan dengan hijau dan putih, dan juga warna lembayung. Jadi macam-macam warna lembayung, ada soft lembayung, jadi banyak. Hijau juga ada soft hijau, ada yang hijau pastel itu soft ya, hijau soft. Jadi yang banyak semua warna hijau, lembayung dan putih. Angka keberuntungan saya melihat angka 1, 3 dan 5 ya. Ada awakening, kebangkitan kamu di tahun 2022. Di sini berarti di tahun 2022 dirimu mulai banyak yang akhirnya kamu tahu bahwa aku harus bangkit di tahun ini, dan aku harus berhasil, harus banyak yang mulai semangat lagi. Di sini discernment ya, kamu akan apapun akan kamu lakukan ya di sini untuk mencapai sesuatu yang mungkin ketertinggalan kamu di tahun 2021. Hal-hal yang bikin kamu gagal, hal-hal yang mungkin yang menimpa kamu di tahun 2021 itu banyak yang harus kamu pelajari. Biar kamu, karena di sini sebenarnya masalah kamu mungkin di tahun 2021 mendapati ada sesuatu kayak pohon tumbang, pohon yang kamu bangun tiba-tiba tumbang di tahun 2021. Nah, di tahun 2022 pohon tumbang itu jangan kamu jadikan akhirnya kamu patah semangat, menyerah seolah semuanya berakhir. Jangan kamu anggap semuanya telah berakhir, tapi sebenarnya kayu yang tumbang itu, pohon yang tumbang itu, kamu masih bisa manfaatkan kayunya. Jadi jangan biarkan kayu yang tumbang itu dimakan rayap atau dimakan sesuatu sehingga mereka habis, dimakan ulat atau bagaimana. Jangan biarkan, tetapi kalau bisa hal yang mungkin sudah salah, tetapi tidak akan jangan biarkan kamu hancur seperti itu aja. Di sini tahun 2022 kamu harus melakukan sesuatu. Kamu harus melakukan sesuatu untuk kamu bisa bangkit lagi dan ada pohon baru lagi yang tumbuh di dalam kehidupan kamu. Nah, di kartu ketiga ada burden. Mungkin berat beban kamu itu memang sangat luar biasa. Saya merasakan Capricorn yang pile 2, bebannya memang sangat berat yang mungkin belum terselesaikan di tahun 2021. Tahun 2022 masih menghadapi masalah yang sama yang mungkin dia hadapi di tahun 2021. Nah, tetapi meski energi negatif kamu sangat tinggi untuk Capricorn pile 2 di tahun 2022, semangat kamu itulah yang akan membangkitkan energi positif kamu. Jadi kamu harus semangat terus, meski beban itu sangat berat dan kayaknya tidak mudah kamu pikul, tetapi kamu tidak sendirian. Ada Tuhan, ada orang-orang yang kamu sayangi, ada semangat kamu, ada keinginan kamu, ada mimpi kamu. Nah, di kartu pertama, kartu tarot ada the wheel of ada the wheel of fortune, ada roda keberuntungan, roda kehidupan. Mungkin bagaimana caranya agar kamu kayak bisa kembali lagi mengumpulkan energi kamu agar kamu bisa sukses lagi. Nah, di tahun 2022 kayaknya kamu bisa mengembalikan kesuksesan kamu, keberhasilan kamu lagi, atau bisa kamu akan kembali ke titik sebelum kamu jatuh. Nah, perjuangannya memang di sini aku melihat ada the moon ya. Banyak gangguan yang mungkin bikin dirimu sedih,
Di dalam kehidupan kamu banyak ujian yang luar biasa, dan ujian itu lebih ke kayak hal-hal yang berhubungan dengan fitnah, hal yang tidak benar tentang dirimu, yang sehingga bisa kayak menjadikan sangat beban yang sangat berat terhadap dirimu di tahun 2022, yang kadang harus rasanya sakit banget. Ya, di sini ada Three of Swords, memang rasanya sakit banget. Rasanya kayak pembunuhan karakter banget ya. Jadi memang kamu mendapati suatu hal yang seolah-olah kayak kamu dibunuh pelan-pelan nih sama orang-orang yang menyakiti kamu, orang-orang yang tidak tahu menahu tentang hidup kamu, yang orang yang mudah sekali ngejudge kamu, menuduh kamu begini begitu. Di sini memang sangat sakitnya, sangat luar biasa ya, karena di sini ada Three of Swords, ada King of Wands. Tetapi dirimu punya ini, kamu punya sesuatu yang tidak mereka punyai. Kamu punya sesuatu yang tanggung jawab yang besar dalam hidup kamu. Kamu seseorang yang pantang menyerah. Kamu seseorang yang memiliki semangat tinggi. Kamu orang yang punya tekad yang kuat. Jadi untuk menghadapi hidup kamu di tahun 2022 agar kamu bisa survive, ini ada the stars. Jadi ada masa depan yang cerah di tahun 2022. Ada sesuatu yang baik di tahun 2022 selama di sini ada King of Wands. Rasa sakit itu jadikan untuk api fire kamu agar kamu bisa semangat untuk menyelesaikan semua masalah kamu, berjuang dan selalu berdoa. Ya, jadi kembalikan roda keberuntungan kamu itu, kembalikan lagi dengan semangat kamu, dengan ketabahan kamu, dengan kesabaran kamu, dengan tawakal kamu, dengan berserah diri sama Tuhan, maka itu energi kamu akan naik dan semoga bisa kembali seperti semula. Kehidupanmu akan kembali seperti semula, baik-baik saja. Ya, bagaimana keuangan untuk Capricorn Pile 2? Ada conclusions within reach. Jadi di sini ada very clear maka process. Luck is on your side. Luck is on your side. Jadi di kartu pertama adalah kamu itu orang yang sebenarnya rezekinya gampang. Di kartu pertama itu menandakan seperti itu. Rezekinya mudah. Rezekinya mudah. Nah, di kartu kedua, apapun yang terjadi sebenarnya tergantung bagaimana mindset kamu. Uang kamu, rezeki kamu tergantung mindset kamu. Jika kamu bilang tahun 2022 rezekiku mudah, semuanya baik, maka dan kamu yakin, tetap berjuang ya, bilang bahwa kamu akan baik-baik aja, semuanya akan baik-baik aja. Makanya saya bilang kuncinya ada di kamu. Luck is on your side. Jadi memang keberuntungan adalah ada selalu berpihak kepadamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir untuk Capricorn Pile 2 untuk tidak punya rezeki, kayaknya nggak mungkin. Akan banyak kemudahan di tahun 2022 meski sangat berat yang kamu hadapi. Di sini ada The Hermit. Nah, di keuangan kenapa muncul The Hermit? Kenapa? Kamu diharapkan agar kamu lebih dekat sama Tuhan di tahun 2022. Minta sama Tuhan terus, minta terus. Minta pertolongannya, minta kemudahannya, minta keberuntungan, ya banyak hal, minta terus. Jangan minta ke minta sesuatu yang di luar Tuhan, maksudnya gitu. Jadi apa-apa kalau bisa kamu tahan diri, jangan terlalu menuntut ke suami atau jangan menuntut ke orang tua, tapi minta sama Tuhan, minta yang memiliki dunia ini, biar kamu lebih tenang, karena Tuhan itu pasti tidak akan mengecewakan kita. Nah, di tahun 2022 dengan tebaran kartu dan muncul The Hermit, kamu disarankan, diharuskan kalau bisa jangan jauh-jauh dari Tuhan biar rezeki kamu gampang. The Fool. Untuk keuangan memang kamu ingin kayak di tahun 2022 itu harapan kamu adalah bagaimana bisa keluar dari hal-hal yang mengimpit kamu di tahun 2021 dan belum selesai di tahun 2022. Nah, The Fool di sini adalah kayaknya kamu bisa keluar dari masalah kamu yang menghimpit kamu saat ini dan akan berlangsung sampai tahun 2022. Maka tahun 2022 sepertinya kamu akan bisa keluar dari lumpur yang menghimpit kamu selama ini. Di kartu ketiga ada Knight of Cups. Benar, banyak hal yang harus kamu ikhlaskan. Kamu juga harus berjuang untuk bagaimana memahami hidup kamu, lawan kesedihan kamu. Ya, di sini ada Eight of Swords. Ada hal yang bikin kamu khawatir, ada banyak hal yang bikin kamu takut memang untuk tidak bisa menyelesaikan masalah kamu. Itu manusiawi sekali. Tetapi ingat di kartu pertama bahwa ada The Hermit. Ya, kamu harus selalu mendekat sama Tuhan, minta sama Tuhan
Mungkin hal-hal yang terjadi di tahun 2021 karena mungkin kamu masih jauh dengan Tuhan, belum begitu dekat dengan Tuhan. Di sini ada Knight of Swords, berjuang. Untuk rezeki kamu harus terus berjuang, jangan mudah menyerah. Kalau bisa apapun, pecahkan dengan semangat kamu. Di sini ada Seven of Wands, ya. Sudah ada banyak pekerjaan di depan mata kamu, tinggal bagaimana semangat kamu untuk bisa melakukan semuanya. Jadi kamu termasuk orang yang sebenarnya tidak sulit untuk mencari rezeki, mencari pekerjaan tidak sulit, tapi bagaimana kamu bisa kayak bikin semangat kamu naik terus, fire kamu naik, biar kamu semangat kamu itu terus on terus gitu. Ada King of Coin, jadi rezekinya kesimpulannya adalah rezeki kamu besar. Walaupun mungkin di tahun 2022 rezeki kamu yang besar itu masih belum bisa kamu nikmati 100%, belum bisa kayak kamu buat liburan atau bagaimana, tapi kamu bisa menyelesaikan masalah kamu satu demi satu, itu sudah bersyukur banget. Sudah benar-benar kamu harus bilang terima kasih sama Tuhan karena telah diberikan kemudahan, ya. Jadi Capricorn pada 2 tetap semangat terus. Jadi jangan menyerah bahwa rezeki kamu akan baik kalau kamu juga ingat terus sama Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Intinya gitu, minta terus sama Tuhan. Bagaimana kan dengan asmara, single? Di sini ada Three of Pentacles. Sepertinya kamu sudah mulai bisa melupakan masa lalu kamu yang menyesakan dada, dan kamu sudah bisa menikmati hidup kamu dengan baik di tahun 2022, ya. Jadi mungkin kamu sebelumnya merasakan kamu broken heart, bener-bener kayak kehilangan sesuatu dalam hidup kamu. Tetapi kayaknya di tahun 2022 kamu bisa kayak berusaha bisa melewati itu dengan baik. Jadi kayak kamu sudah mulai memutuskan untuk bagaimana kamu fokus pada hidup kamu, pada hal-hal yang kamu, mimpi-mimpi kamu. Jadi yang single di tahun 2022 memang benar, kamu harus fokus pada mimpi-mimpi kamu dulu. Kamu harus bisa berhasil dulu. Di sini ada manifestation, ya. Jadi kamu harus bisa kayak jujur dengan kenyataan. Kamu harus bisa melihat kenyataan lebih jujur lagi. Maksudnya kenapa saya bilang lebih jujur? Terkadang kita manusia itu kebanyakan tidak mau melihat kenyataan yang ada. Jadi sebenarnya kalau kamu jujur bahwa oke, saat ini aku nggak boleh begini terus, aku nggak boleh terpuruk terus. Jadi yang harus aku lakukan adalah bagaimana aku bisa kayak memenuhi apa yang aku inginkan dulu. Kamu sukses dulu, biar kamu bisa menjadi pelipur lara dulu. Jangan terlalu memikirkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu. Anggap aja kamu disakiti itu sebenarnya Tuhan menyelamatkan kamu. Mungkin kamu akan diberi sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya, itu lebih baik berlipat-lipat ganda. Jadi yang kamu inginkan, yang kamu fokuskan di tahun 2022 adalah lebih ke bagaimana agar cita-cita kamu, agar mimpi kamu bisa terkabul, ya. Jadi benar banget kalau kamu bisa melupakan seseorang yang pernah bikin dirimu broken heart. Nah, di yang berpacaran ada the lovers. Hubungan kalian sebenarnya sangat romantis, hubungan yang sangat baik, hubungan yang bisa dibilang bikin iri banyak orang, ya. Di sini ada Three of Swords, tetapi kayaknya ada yang bikin dirimu pada saat menjalani, tiba-tiba di tahun 2022 ada sesuatu yang bikin dirimu sedih, yang sepertinya kayak kamu itu tertekan di hubungan kalian. Ada sesuatu yang merasa bahwa kamu tidak merasakan nyaman dengan hubungan kamu. Nah, di sini ada kata protection. Di tahun depan tergantung kamu bagaimana memilih. Jika hubungan kamu yang sangat baik itu tiba-tiba berubah, tiba-tiba karena ada sesuatu hal kalian berdua tiba-tiba kayak akhirnya bisa terjadi saling menyakiti atau ada yang menyakiti. Apakah kamu ingin melindungi hubungan kalian sampai kalian menikah, tetapi kamu sakit hati, atau memang kamu menyudahinya untuk melindungi mimpi kamu yang lebih besar lagi? Jadi maksudnya gini, pada saat jangan sampai kamu salah jalan atau salah pilih, atau kamu tidak mendengarkan hati kecil kamu, tidak mendengarkan hati nurani kamu. Jadi untuk hubungan lebih baik kamu dengarkan hati kamu daripada otak kamu, karena hati itu biasanya tidak berbohong.
Jika kamu sudah merasa tidak comfort, kamu merasa ternyata ada sesuatu yang tidak benar di hubungan kamu, lebih baik kamu sudahi. Di sini ada wish wisely. Jadi memang kamu kalau ingin punya pasangan yang baik, pasangan yang bisa memahami kamu, belum terlambat karena kalian masih berpacaran. Jadi harapan, mimpi, keinginan itu harus ada agar kamu bisa kayak tahu jalan mana yang kamu tempuh, ya. Bagaimanakah dengan yang menikah? Yang menikah di sini ada invocation. Jadi kalian berdua lagi menemukan bagaimana cara menemukan keseimbangan antara kalian berdua, masih dalam tahap bagaimana kalian bisa memahami satu sama lain, dan proses sangat panjang untuk bisa melihat dari banyak sisi ke pasangan kamu. Di tahun 2022 memang benar-benar kamu kayak merasa seperti hanya dirimu aja yang memahami dia. Betapa egoisnya pasanganku dan aku harus mengerti dia terus saja begini. Memang terkadang ada kisah seperti itu dan lumayan banyak ya. Dan satu hal, kenapa ya sama Tuhan dikasih yang mengerti yang hanya satu sisi aja. Yang ini belum mengerti terus. Kenapa? Di sini ada kartu The Lovers. Itu adalah seseorang yang kamu pilih dulu, seseorang yang kamu cintai dulu, seseorang yang kamu puja-puja, yang dulu tuh kamu bermimpi dia setiap hari selalu berada di sisi kamu, dan sekarang sudah dikabulkan sama Tuhan. Page of Cups, di sini ada Six of Wands. Ini adalah hidup kamu, dan ini adalah ketentuan Tuhan yang harus kamu terima dengan baik. Mungkin dengan begini akhirnya kamu tahu makna lebih baik lagi. Bagaimana kamu bisa memahami, bisa menjadi seseorang yang akhirnya mengalah. Yang dulunya mungkin kamu itu orang yang keras kepala, yang egois, tapi sampai ke sini pada saat kamu menikah bersama dia, akhirnya kamu memahami banyak hal, sehingga kenapa Tuhan ngasih seperti ini ya, mungkin biar aku lebih dekat sama Tuhan, lebih menjadi seseorang yang bisa kayak, kalau nggak begini mungkin aku menjadi orang seperti ini. Jadi banyak hal. Nah, di pernikahan ini yang menikah, kalau dari kartu Page of Cups di sini akan ada hal sesuatu yang di tahun 2022 bisa jadi yang mungkin belum punya anak akan dapat rezeki anak. Ya, kalau dilihat dari Page of Cups. Terus bisa jadi dapat rezeki yang tidak setiap tahun ada. Jadi akan ada anugerah luar biasa di dalam keluarga kamu, dalam pernikahan kamu, yang mungkin kamu patut bersyukur. Di sini ada Six of Wands yang menandakan bahwa untuk yang menikah tidak perlu khawatir, pekerjaan kalian sudah ada tersedia di sekitaran kalian, tergantung hubungan kalian bagaimana. Kalau kalian bisa dirimu dengan diuji pasangan yang mungkin kamu harus mengalah terus, harus begini terus, mengerti terus, nikmati aja dulu. Karena ini adalah sepaket terbaik dari Tuhan yang diberikan Tuhan untuk dirimu, agar dirimu bisa kayak lebih memahami hidup ini yang sebenarnya bagaimana, memahami hidup itu bagaimana, memahami suami yang seperti ini bagaimana, untuk menggapai cinta Tuhan itu dirimu harus kayak itu tadi, benar-benar seperti dirimu kayak merawat anak kamu, penuh kasih sayang apapun dia, ke suami, ke istri juga begitu. Nah, di tahun 2022 banyak hal yang happy untuk yang berpasangan menikah ini ya. Banyak hal yang kayak dapat kejutan dari Tuhan, surprise dari Tuhan. Mungkin rezeki, bisa jadi rezeki yang tidak disangka-sangka, yang sangat besar, yang bisa kayak menghapus lara-lara kamu, kesedihan kamu di tahun 2021, dan di bulan-bulan yang sangat mungkin bikin dirimu sesak nafas di tahun 2022. Dan aku lihat aura-aura yang happy itu di pertengahan tahun mulai naik nih. Ada banyak hal yang sudah mulai terselesaikan ya. Amin. Bagaimanakah kesehatan? Kalau kesehatan aku rasakan untuk Capricorn Pile 2, hati-hati. Saya melihat kamu bisa kena sakit. Jangan terlalu diet ya, yang suka diet, terus terlalu jangan kalau bisa olahraga yang rutin, terus jangan terlalu makan makanan yang berlemak terlalu tinggi, mungkin kolesterolnya, asam uratnya hati-hati ya, yang suka makan juga. Terus saya melihat aura kamu sih masih, kalau untuk tahun 2022 memang akan ada sakit, asam lambungnya hati-hati.
lebih ke kayak penyakit kamu yang kena nanti lebih ke kayak dada, asam lambung gitu ya, terus kepala. Nah, warna keberuntungan saya lihat untuk Capricorn Pile 2 semua yang berwarna biru dan semua yang berwarna putih dan juga warna hijau. Angka keberuntungan saya melihatnya lebih ke angka 5 dan 3, mungkin yang jumlahnya 5 atau yang ada satu, jadi sesuatu yang ada 5-nya dan angka 3. Bagaimana keuangan di tahun 2022 ya. Saya open dulu kartu decknya, kehidupannya dulu ya sebelum keuangannya. Responsibility, high prestige, high price. Tanggung jawab, banyak tanggung jawab yang harus kamu kamu selesaikan. Jadi di tahun 2022 itu kayak hari-harimu itu bagaimana caranya bisa menyelesaikan masalah-masalah kamu yang ada di tahun 2021. Harus selesai, harus semuanya segera bisa terselesaikan dari di otak kamu terus begitu. Betapa banyak beban berat yang memang ada di dalam hidup kamu ya. Ada prosperity lies ahead. Jadi kenapa prosperity lies ahead ya? Jadi begini. Sebenarnya kesuksesan kamu, keberhasilan kamu, bagaimana kamu bisa kayak beruntung di tahun 2022 adalah tergantung bagaimana mindset kamu. Jadi di tahun baru kalau bisa malamnya jangan dibuat foya-foya atau hura-hura ya, biasanya begitu. Kalau bisa dibuat berdoa. Fokuskan dirimu ke 1 tahun ke depan bahwa ya Tuhan, semoga 1 tahun ini saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini. Saya belum bisa berdasar kekuatan untuk menyelesaikan masalah saya yang ini. Bilang sama Tuhan. Haturkan semua keinginan kamu. Curhat sama Tuhan ya. Jadi di tengah malam kamu panjatkan doa-doa itu. Bilang sama Tuhan apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu inginkan. Siapa tahu dengan begitu akan membangkitkan energi positif kamu sehingga di tahun 2022 semuanya semuanya berhasil, semuanya bisa kamu selesaikan dengan baik. Kartu ketiga, new start is coming. Benar, ada hal baru yang ada di hidup kamu di tahun 2022. Sesuatu yang baru yang kamu mulai kayak kembali lagi. Jadi kamu harus bangkit. Di tahun 2022 banyak hal yang harus kamu lakukan dan harus lebih baik daripada 2021. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada kegagalan. Dalam hidup itu sebenarnya orang bilang kamu salah, kamu gagal, sebenarnya jangan ya. Karena sebaiknya kamu hanya perlu belajar lagi. Kenapa kamu di sini kamu tidak mencapai ketujuan kamu? Apa yang perlu kamu pelajari dari jiwa kamu, sistem kamu ya, cara kamu, mungkin banyak yang perlu diperbaiki. Nih, dengan kartu tarot Queen of Cups, seperti yang saya bilang bahwa dirimu harus bisa bijaksana dalam melihat hidup kamu, bijaksana dalam mengendalikan diri kamu. Di sini ada Two of Wands. Mungkin hidup itu tidak selalu memakai logika kamu, tetapi coba lebih ke kayak doa-doa kamu tinggikan, keyakinan kamu naikkan bahwa ada hal yang bisa bisa terjadi jika Tuhan mengizinkan. Jadi berdoa terus, yakinkan diri kamu bahwa Tuhan akan membantu kamu. Di sini ada Ace of Wands, kartu as tongkat. Kartu as tongkat itu menggambarkan keberhasilan yang akan kamu gapai di tahun 2022. Pencapaian yang sangat bagus untuk kehidupan kamu di tahun 2022. It's mean berarti tahun depan Capricorn Pile 3 akan mengalami perubahan peningkatan dalam kehidupannya. Yang mungkin di 2021 kamu mengalami banyak hal berat yang mungkin tidak bisa kamu masukkan akal kamu, tetapi it's happen. Tapi itu terjadi. Nah, di sini ada Nine of Cups. Banyak hal yang bikin kamu lega. Semuanya ternyata akhirnya terselesaikan satu demi satu dengan tidak terasa. Nah, di sini ada The Lovers. Semuanya akan baik-baik saja dan bahkan akan lebih baik daripada tahun 2021. So, welcome 2022. Aku akan baik-baik saja. Aku akan lebih kaya, lebih beruntung, lebih mudah, lebih sukses. Jadi begitu. Lakukan terus dalam doa kamu setiap hari bahwa kamu akan lebih baik di 2022. Bagaimanakah keuangannya? Ya. Di sini ada past, present, future. Jadi memang di tahun 2022 adalah tahun dimana kamu sangat
selalu harus mempelajari kenapa ya ada hal yang terjadi di tahun kemarin seperti ini. Banyak yang harus kamu pelajari ya. Jangan masa lalu itu memang terkadang sedih, tidak harus selalu disesali, tetapi banyak pelajaran yang sangat besar yang bisa jadi itu yang bikin kamu sukses di tahun berikutnya. Tahun kedua ada joy. Kamu akan menikmati banyak hal yang bikin kamu happy. Untuk keuangan kayaknya nggak perlu khawatir. Saya melihat aura Capricorn pada 3 pun keuangannya lebih baik. Kayak auranya walaupun di situ dia mendapati banyak permasalahan yang harus dia selesaikan, tetapi rata setiap bulan saya merasakan kayak ada cahaya yang menolong dia, ada cahaya yang menaungi dia sehingga dia akan mendapatkan kemudahan dalam setiap bulannya. Ya, di tahun ketiga, kartu ketiga ya, kartu ketiga dari emotional release. Jadi di tahun 2022 itu banyak hal yang bikin dirimu happy, maksudnya gini, hal-hal yang bikin nyenengin yang mungkin kayak penyembuhan. Dirimu itu kayak penyembuhan cara emosi kamu yang dulu mungkin 2021 kamu banyak sedih, di tahun 2022 itu banyak hal yang baik terjadi pada kamu untuk emosi kamu. Jadi kamu kayaknya lebih bahagia untuk keuangan kamu. Jadi kayak ada dikasih pelipur lara sama Tuhan ya. Bagaimana keuangan lagi? Kartu pertama, ada Ten of Swords. Untuk keuangan kamu dari permasalahan yang terjadi di tahun 2021, banyak hal yang bisa kamu petik, kamu ambil pelajaran seperti yang saya katakan di pertama, bahwa memang kamu harus banyak mempelajari biar tidak terjadi masalah yang sama. Jadi akhirnya kamu bisa lebih pintar, kamu bisa lebih pandai, dan bisa menjadi orang yang lebih hati-hati untuk memanage keuangan kamu di tahun 2022. King of Swords, ada Queen of Swords ya, luar biasa. Eight of Swords. Di tahun 2022 memang keuangan kamu mengalami banyak sekali saya merasakan bahwa untuk keuangan di tahun 2022 mungkin berasa kamu harus masih menyelesaikan banyak hal di tahun 2022 yang belum terselesaikan di tahun 2021. Jadi benar-benar bikin dirimu sesak, bikin dirimu sedih ya. Memang kamu masih harus menahan diri untuk banyak hal. Kamu harus benar-benar hemat, kamu harus bisa mengenyampingkan hal-hal yang kamu inginkan dulu, hobi kamu atau sesuatu yang kamu inginkan. Dan ada The Moon ya. The Moon di sini menandakan bahwa kamu harus banyak menyelesaikan masalah kamu yang berhubungan dengan uang itu segera mungkin. Karena apa? Biar gangguan dalam hidup kamu itu segera bisa menyingkir. Jadi terkadang banyak omongan-omongan yang tidak enak dari luar sana tentang dirimu, yang sebenarnya mereka tidak tahu menahu apa yang terjadi sebenarnya ya di sini. The Moon itu adalah, anggap aja memang terkadang kartu yang menandakan bahwa ada orang yang sesuatu yang bikin dirimu sedih, ada sesuatu yang bikin dirimu sesak, atau hal-hal yang berhubungan dengan fitnah, biasanya seperti itu. Tetapi di sini ada The World. Meski sangat berat di tahun 2022 ya, ternyata ada The World dan ada The Sun. Di sini ada kartu yang menandakan bahwa kamu bisa mengatasi masalah kamu sampai akhirnya kamu merasakan kayak, saya melihat ada aura yang sangat bagus di penghujung tahun di bulan November dan Desember. Kayaknya mungkin di Januari sampai November kamu merasakan yang begitu, seperti kayak mengikat-ikat pinggang kamu benar-benar untuk do something yang ya mungkin kamu harus banyak berhemat gitu loh. Jadi kamu harus tahu bahwa kamu harus bisa menyelesaikan masalah ini, aku harus bisa mencapai sesuai dengan tujuanku awal. Jadi benar-benar kamu harus konsisten dan ulet untuk menyelesaikan masalah kamu di tahun 2022. Jadi untuk keuangan, sekali lagi, banyak hal yang harus kamu tahan, banyak hal harus kamu harus bisa mengikat-ikat pinggang kamu untuk hal-hal yang mungkin sekunder, yang belum primer, yang jadi dahulukan hal yang terpenting dulu agar di tahun 2022 segera masalah-masalah tentang uang bisa segera terselesaikan. Insya Allah di tahun 2023 mungkin akan banyak hal yang baik untuk dirimu. Jadi
bersabar, dan semoga kamu diberi kekuatan, dan minta terus sama Tuhan agar kamu diberi kekuatan, dan rasakan bahwa sebenarnya Tuhan selalu ada di samping kamu, dan saya melihat ada banyak cahaya setiap bulan untuk dirimu. Walaupun dirimu sangat berat, berarti itu adalah banyak pertolongan untuk dirimu, banyak kemudahan yang tidak kamu sangka-sangka yang datang dalam kehidupan kamu. Bagaimanakah asmara? Oke, asmara yang single. Asmara yang single untuk tahun 2022 ya, di sini ada Seven of Swords. Wow, di sini ada Death ya. Mungkin yang single lagi di tahun 2022 mengalami fase dimana dia harus bisa kayak apa ya, dia mengalami fase dimana sangat berat sebelum dia menjadi single ya. Ada hal yang sangat berat dan dia masih sangat tertekan dengan masa lalu dia, sangat tertekan dengan masalah yang pernah menyakiti dia masih belum bisa melupakan itu. Kayak di tahun 2022 itu tekanannya masih kerasa banget bagi yang single tuh. Dirimu masih kayak apa ya, berasa berat, banyak hal yang bikin sesak, mengingat dia tuh sesak rasanya. Di setiap hari kayak ada rasa trauma seperti itu, sehingga kayak kamu mau membuka untuk hubungan baru itu masih belum bisa karena ada sedikit rasa takut ya, bukan sedikit sih, takutnya lumayan banyak. Jadi ada rasa takut yang mendalam di dalam jiwa kamu. Dan di sini ada wait for winter. Kayaknya memang lagi kamu berharap bahwa meski kamu belum bisa untuk memulai hubungan baru, tetapi di tahun 2022 kamu juga berharap bahwa kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik lagi, yang ibaratnya itu seseorang yang benar-benar yang kamu harapkan, yang bisa memahami kamu, bisa mengerti kamu ya, dan bisa memahami kamu apa adanya kamu. Di sini ada the phonic ya, jadi ini adalah sesuatu yang bagus. Dan memang di tahun 2022 mungkin di awal-awal bulan kamu merasa sangat takut, merasa sangat belum bisa untuk menerima hubungan baru, tetapi karena dirimu terjadi sesuatu hal yang mungkin berat, ternyata adalah ini menjadi suatu fase di mana kamu menjadi seseorang yang baik untuk apa ya, bagaimana pola pikir kamu, bagaimana cara hidup kamu sudah mulai berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi banyak sisi positif yang kamu dapatkan setelah rasa sakit yang kamu peroleh ya. Jadi banyak hal, banyak hikmah yang baik yang kamu dapatkan. Di tahun 2022 saya lihat yang single memang mulai berangsur. Jadi semakin bulan, semakin ke Desember, dirimu, orang kamu semakin naik energi positif kamu untuk rasa takut kamu, rasa bahagia kamu tuh tiba-tiba kayak di awal bulan, awal tahun mungkin belum bisa move on yang sampai parah ya, tapi Februari, Maret, April semuanya naik, kamu bisa move on, dan akhirnya di pertengahan tahun kayaknya kamu bisa terbebas dari hal-hal yang membelenggu dirimu, dari hal-hal yang rasa trauma itu. Kayaknya kamu sudah bisa kayak bebas, bisa kayak move on, jadi bisa melupakan rasa sakit itu, bisa kayak mulai membuka diri untuk seseorang. Walaupun kamu belum berhubungan, tapi kayaknya sudah mulai ingin berhubungan dengan seseorang. Dan sepertinya kalau yang single di akhir Desember, di akhir tahun nanti akan ada sesuatu yang lebih menyenangkan untuk hubungan kalian. Mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang baik. Bagaimanakah dengan yang berpacaran ya? Ada Ten of Cups, ada The Hangman. Nah, ada sebenarnya kalian itu hubungannya bagus, banyak hal yang kalian tuh kesamaan yang dari antara kalian berdua, tetapi kita tidak tahu ya, tetapi kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 untuk yang berhubungan berpacaran.
harusnya kalian bisa melindungi hubungan kalian, tetapi karena ada sesuatu hal yang mungkin tiba-tiba dirimu merasa harus berpasrah, jadi harus menyerahkan semua terhadap kepada takdir ya. Jadi di kartu terakhir ada the Grim Reaper. Jadi the relationship is over. Kayaknya memang akan ada sesuatu yang terjadi sehingga kalian akan memilih untuk berpisah. Itu adalah hal yang paling berat yang akan kalian putuskan di tahun 2022 untuk hubungan kalian yang begitu sangat bahagia. Tetapi kita tidak tahu ya takdir itu bagaimana. Mungkin itu yang terbaik buat kalian, dan ada hal yang sangat berat yang harus kalian putuskan di tahun 2022. Jadi untuk yang berpacaran memang saya merasakan memang ada hal yang sangat berat yang di tahun 2022 tiba-tiba kayak datang di hubungan kalian gitu ya. Bagaimana kan yang menikah dari masa lalu terus ya hubungan menikah apapun itu, kalau memang kita harus bisa bertahan hidup yaitu dengan belajar. Jadi di sini ada Magical Gateway, ada Seven of Coins, dan ada Ace of Coin. Jadi ternyata yang menikah banyak sesuatu yang telah dihasilkan, banyak sesuatu yang diperoleh di tahun 2022. Jadi apa ya, banyak hal yang bahagia. Jadi di tahun 2022 yang berkeluarga memang banyak kayak berkah dari Tuhan, rezeki juga luar biasa bagus. Terus saya merasakan auranya energi positifnya juga sangat naik untuk yang menikah. Jadi selama kalian berdua sangat rukun dan bisa saling memahami satu sama lain, kurangi bertengkar, bisa menerima kekurangan satu sama lain ya, memang harus ada bersabar, harus ada mengalah. Jadi yang hubungan menikah kayaknya banyak berkah, banyak kemudahan, banyak hal bikin senang ya, dan kayaknya kalian berdua juga mulai sedikit misunderstand, mulai bisa memahami satu sama lain. Jadi yang menikah kayaknya saya lihat energi positifnya bagus banget, dan dengan kalian bisa kompak berdua, saling mendukung satu sama lain tanpa melihat kekurangan satu sama lain dan bisa memahami satu sama lain, itulah disitu akan banyak berkah kalau menurut saya. Jadi energi positif kamu akan naik, maka rezeki juga akan mudah. Kan di sini ada Ace of Cups, kartu as koin yang menandakan rezeki kamu akan banyak kelimpahan yang luar biasa. Jadi rezeki itu tidak selalu uang juga, mungkin kesehatan, kemudahan dalam pekerjaan, kemudahan dari banyak hal, dari masalah-masalah kalian atau keinginan kalian tercapai di tahun 2022. Nah, kesehatan untuk Capricorn Pile 3. Saya lihat Capricorn Pile 3 persentase kesehatannya masih 75%. Mostly berarti kalian masih sehat, semangat ya. Terus jangan sampai kalian banyak begadang, jangan sampai kurang tidur, itu nanti yang bisa menyebabkan kamu sakit. Jangan terlalu capek ya. Kalau bisa olahraganya yang rutin biar selalu sehat ya. Terus kurangi makanan-makanan yang berlemak di sini ya. Warna keberuntungan saya lihat lebih ke banyak warna yang berhubungan dengan coklat apapun itu, hitam sama warna berhubungan dengan putih dan juga hijau. Angka keberuntungan saya lihat lebih ke angka 3 dan angka 3, hanya angka 3 aja. Jadi yang berhubungan dengan angka 3, jumlahnya 3, bisa gitu. Ada 13, 3, itu mungkin bikin dirimu kayak nanti hari-hari kamu makin baik, energi positif kamu naik. Oke sahabat Capricorn, semoga kalian di tahun 2022 semakin banyak kemudahan dan kebaikan. Sekali lagi ini hanya general reading ya, anggap aja hiburan, semoga juga bisa bermanfaat. Kalau memang tidak respon kalian, tinggalkan aja. Yang berarti ini bukan untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.